Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi bersama Ibu Kadek Puspayanti SPD. Kali ini di mata pelajaran IPA untuk kelas 10 akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan bentuk-bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk itu kalian terus ikuti ya. Matahari mulai bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh menyeruak di dalam tanah. Kehidupan baru dimulai hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau pun tumbuh subur, berdempetan, dan menarik herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali memakan rumput-rumput yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Para katak bergabung bukan untuk memakan rumput, melainkan mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Perlahan tapi pasti, kawanan jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi melompat-lompat dengan gembira. Gerakan sang katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang katak. Tanpa disadari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya dengan gerakan sangat cepat. Dia langsung menyerang dengan gigitan yang berbisa. Akhirnya, sang ular itu menelan sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Ia merambat, terus menyusuri jalan tujuannya untuk pulang ke sarangnya di dalam tanah. Di dalam perjalanannya, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Ia mempercepat lajunya berharap bisa bersembunyi dalam lubang. Tiba-tiba, elang menepik tajam menuju ke arah ular yang bergerak cepat. Lalu elang itu mencengkram ular menggunakan kakinya dan sang ular pun menyerah. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular dengan cara mencabik-cabiknya. Elang itu kemudian melanjutkan kehidupannya untuk beberapa waktu ke depan hingga akhirnya dia mati. Terbaring tak berdaya di tanah, bangkai elang membusuk dan tergeletak di tanah, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang dalam waktu yang singkat. Telur pun itu menetas. Para belatung atau bakteri menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa-sisa itu, tanah menjadi subur, angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput mulai bermunculan. Kehidupan baru kembali dimulai. Hidup terus berjalan, ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, dan ada yang mati. Tapi itu bukan akhir, melainkan awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Inilah yang dinamakan proses rantai makanan. Nah, bagaimana tayangan tadi anak-anak? Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang rantai makanan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa rantai makanan ini merupakan salah satu bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang tidak pernah terputus satu sama lainnya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya dalam suatu urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada beberapa makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan juga berperan sebagai konsumen. Untuk contohnya, nah, pada gambar berikut ini ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada juga makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen satu, kemudian ada juga makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dua, dan juga konsumen tiga. Nah, apa itu konsumen? Jadi, konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen tergantung pada makhluk hidup yang lain. Contohnya, manusia dan hewan. Nah, dalam hal ini, hewan pun juga ada hewan herbivora dan juga ada hewan karnivora. Dan kemudian,
Produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu menciptakan makanan sendiri atau mampu membuat makanan sendiri. Biasanya dalam hal ini yang dimaksud dengan produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Nah, anak-anak, konsumen satu itu merupakan konsumen yang mendapat makanan langsung dari produsen. Biasanya hewan-hewan yang tergolong konsumen satu itu adalah hewan-hewan herbivora. Lalu konsumen kedua itu merupakan hewan-hewan yang mendapat makanan dari konsumen satu, anak-anak. Nah, ini biasanya bisa bervariasi, bisa hewan yang herbivora ataupun juga bisa hewan yang karnivora. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana sih produsen itu bisa mendapatkan makanan? Nah, seperti tayangan di awal, produsen itu merupakan tumbuh-tumbuhan yang mampu menciptakan makanan sendiri. Dari mana? Ya jelas dari adanya suatu proses fotosintesis yang dibantu oleh air, cahaya matahari. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Lalu, apa saja itu? Yang pertama, konsumen primer. Nah, konsumen primer ini adalah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen. Yang kedua, disebut sebagai konsumen sekunder. Nah, konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapat sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Yang terakhir, konsumen tersier. Nah, dalam hal ini, konsumen tersier yaitu konsumen yang mendapat sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Nah, lalu yang terakhir dalam suatu rantai makanan tentunya ada disebut sebagai dekomposer. Dekomposer ini adalah suatu organisme yang berperan untuk menguraikan zat-zat organik menjadi zat anorganik. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan? Nah, jadi di sini Ibu harapkan kalian dapat membuat suatu rantai makanan yang terjadi di suatu ekosistem baik sawah, laut, ataupun lainnya. Oke anak-anak, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi Santi Santi.